Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai orbit bumi terhadap matahari dan orbit bulan terhadap bumi. Orbit merupakan suatu jalur berulang yang teratur di mana suatu objek mengelilingi objek yang lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa orbit merupakan lintasan yang tetap, teratur, dan berulang pada suatu benda dalam mengelilingi benda lainnya. Berbicara mengenai orbit, bumi merupakan salah satu planet yang mengorbit terhadap matahari. Artinya, bumi bergerak mengelilingi matahari. Orbit bumi sendiri berbentuk elips yang memungkinkan bumi untuk berputar secara terus-menerus secara stabil. Lebih jauh lagi membahas perihal orbit bumi, maka akan muncul dua pokok pembahasan, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan pergerakan bumi pada porosnya. Bumi dalam melakukan rotasi, untuk satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu selama 23 jam 56 menit, atau yang lebih sering kita ketahui 24 jam atau 1 hari. Adapun akibat dari terjadinya rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Hal ini dikarenakan ketika bumi berputar, ada sebahagian belahan bumi yang terkena oleh cahaya matahari dan ada pula yang tidak. Selain itu, rotasi bumi juga mengakibatkan perbedaan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terlebih dahulu. Contohnya di Indonesia yang mempunyai 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Di daerah timur Indonesia akan lebih cepat terbit matahari, di mana daerah Indonesia Timur lebih cepat 1 jam dibandingkan Indonesia bagian tengah, dan 2 jam lebih cepat dari Indonesia bagian barat. Dampak dari rotasi bumi yang selanjutnya adalah gerak semu harian matahari, yang dimana kita yang berada di bumi seolah-olah melihat matahari bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal yang sebenarnya bergerak itu adalah bumi, bukan matahari. Fenomena inilah yang disebut sebagai gerak semu harian matahari. Dampak dari rotasi bumi yang terakhir adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Ternyata percepatan gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah khatulistiwa, karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi dalam mengelilingi matahari membutuhkan waktu selama 365 hari atau 1 tahun lamanya. Revolusi bumi sendiri disebabkan oleh tarik-menarik antara gravitasi bumi dan matahari. Bidang yang dibentuk oleh bumi saat berevolusi disebut bidang ekliptika. Adapun dampak dari revolusi bumi, yaitu
pergantian musim, di mana di daerah tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara di daerah subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Dampak selanjutnya yaitu gerak semu tahunan matahari, di mana matahari bergeser sedikit demi sedikit dan tidak selalu terbit di tempat yang sama. Dan yang terakhir adalah pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Seperti di kutub utara, siangnya 24 jam, sementara di kutub selatan adalah kebalikannya. Selanjutnya adalah orbit bulan. Hampir sama dengan bumi, bulan juga berotasi dan berevolusi. Rotasi bulan merupakan pergerakan atau perputaran bulan yang terjadi pada porosnya. Dalam satu kali periode putaran atau rotasi bulan ini memerlukan waktu kurang lebih selama 29,5 hari atau 1 bulan lamanya. Sementara itu, revolusi bulan merupakan gerakan perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Oleh karena itu, bulan terus beredar dalam mengelilingi bumi dan akan tampak ada perubahan pada salah satu bagian bulan yang terkena sinar matahari. Adapun dampak dari rotasi dan revolusi bulan yang pertama adalah terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut. Revolusi bulan terhadap bumi dapat mengakibatkan posisi air laut di bumi akan menghadap ke bulan karena tertarik oleh gaya gravitasi bulan sehingga dapat menimbulkan pasang naik. Sebaliknya, jika air laut di bagian bumi yang posisinya menghadap ke bulan akan mengalami pasang surut. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan dari revolusi dan rotasi bulan yaitu berpengaruh kepada fase bulan atau penampakan bulan ketika mengelilingi bumi. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan dari revolusi dan rotasi bulan yaitu perubahan jumlah hari setiap bulan di kalender Hijriah. Revolusi bulan digunakan oleh umat manusia dalam menentukan perhitungan atau permulaan dalam penentuan kalender Hijriah atau yang disebut dengan kalender Komariah. Jumlah hari yang ada di kalender Hijriah adalah 30 hari dan 29 hari. Dalam perhitungan kalender Hijriah terdapat 29,5 hari dan hal ini menyebabkan ditemukannya tahun Kabasiyah. Dampak dari rotasi dan revolusi bulan yang selanjutnya adalah terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang dapat mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk bisa sampai ke permukaan bumi. Ketika terjadi gerhana matahari, posisi bayangan umbra dan penumbra bulan berada pada bayangan matahari atau menutupi laju sinar matahari. Singkatnya, posisi bulan yang berada di antara bumi dan matahari. Dampak dari rotasi dan revolusi bulan yang terakhir adalah terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada saat sebagian atau keseluruhan penampakan bulan tertutupi oleh bayangan bumi. Gerhana bulan terjadi bila bumi yang berada di antara matahari dan bulan
berada pada satu garis lurus yang sama.